Selamat datang di Puskesmas Sumber ASI. Sumber ASI adalah salah satu pusat layanan kesehatan masyarakat yang berada di kawasan Kabupaten Probolinggo. Puskesmas kami berpenduduk sekitar 63.535 jiwa yang tersebar di 12 desa dan 1 desa di kepulauan, yaitu Gili Ketapang. Keragaman masyarakat di Sumber ASI mayoritas Madura dan Jawa. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Puskesmas Sumber ASI memiliki 4 pustu, 8 ponkesdes, serta 1 polindes. Dengan komitmen yang kuat, kami memiliki visi dan misi. Visi kami adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Probolinggo berakhlak mulia, yang sejahtera, berkeadilan, dan berdaya saing. Moto kami, sahabat masyarakat menuju sehat mandiri. Dan kami pun berjanji melayani Anda dengan senyum. Puskesmas Sumber ASI, sehati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Imelda, Kepala Puskesmas Sumber ASI. Puskesmas Sumber ASI merupakan satu-satunya puskesmas yang di Kabupaten Probolinggo sudah lulus terakreditasi bintang 5 atau paripurna pada tahun 2019. Sebagai puskesmas yang telah lulus terakreditasi paripurna, kami menyadari bahwa puskesmas kami menjadi sorotan masyarakat luas untuk menagih janji pelayanan yang bermutu. Oleh karena itu, kami Puskesmas Sumber ASI mendukung sepenuhnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Terima kasih. Untuk mewujudkan moto Puskesmas Sumber ASI sebagai sahabat masyarakat menuju sehat mandiri, Puskesmas Sumber ASI berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Puskesmas Sumber ASI memiliki layanan rawat jalan. Layanan rawat jalan dimulai dari loket pendaftaran. Pada loket pendaftaran, Puskesmas Sumber ASI memiliki inovasi berupa jempol mancep, sehingga pasien tidak perlu mengantri terlalu lama dan menghindari adanya pencalonan pasien. Untuk pasien dengan kunjungan kedua dan selanjutnya bisa menggunakan anjungan loket mandiri, sehingga pasien bisa langsung menuju layanan kesehatan yang dituju. Puskesmas Sumber ASI sudah menggunakan sistem pencatatan rekam medis dengan elektronik, yaitu berupa Simpustronik. Pelayanan kesehatan rawat jalan di Puskesmas Sumber ASI yaitu terdiri dari pelayanan kesehatan umum yang dilayani oleh dokter dan perawat profesional. Untuk pasien-pasien kasus gigi dan mulut bisa dilayani di pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan didukung dengan alat-alat yang modern. Bagi pasien anak usia 0-5 tahun akan dilayani di pelayanan kesehatan anak dan bayi MTBM MTBS. Puskesmas Sumber ASI juga memiliki ruang ramah anak.
sehingga pasien-pasien anak bisa bermain sambil menunggu layanan. Untuk memantau kesehatan ibu hamil di wilayah Sumberasi, Puskesmas Sumberasi memiliki layanan ibu dan KB. Puskesmas Sumberasi juga memiliki layanan lansia, sehingga pasien-pasien lansia tidak perlu mengantri lama bersama pasien-pasien umum. Puskesmas Sumberasi sudah menerapkan kursi prioritas bagi pasien lansia, ibu hamil, dan pasien dengan berkebutuhan khusus. Laboratorium Puskesmas Sumberasi menjadi satu-satunya puskesmas di wilayah Kabupaten Probolinggo yang menerima layanan tes cepat molekuler untuk pasien tuberkulosis. Selain itu, Puskesmas Sumberasi juga memiliki layanan gizi dan laktasi. Pelayanan gizi dan laktasi ini akan memberikan edukasi tentang diet dan cara menyusui yang baik. Pasien tuberkulosis, kusta, dan penyakit infeksi berbasis lingkungan akan dilayani di poli khusus. Resep dari masing-masing layanan sudah terhubung langsung melalui Simpustronik, sehingga menghindari adanya kesalahan membaca obat, dan waktu untuk menunggu layanan obat lebih singkat. Puskesmas Sumberasi juga memiliki layanan UGD 24 jam yang siap menerima kasus-kasus kegawat daruratan di sekitar Sumberasi. Selain itu, Puskesmas Sumberasi juga siap menerima persalinan 24 jam. Di Puskesmas Sumberasi juga tersedia layanan ambulans yang siap mengantarkan pasien yang membutuhkan pengobatan lanjutan menuju rumah sakit. Dalam melaksanakan kegiatan UKM, Puskesmas Sumberasi berpegang pada tata nilai UKM, yaitu sahabat, yang artinya satu tekad mewujudkan kemandirian hidup sehat, hasilkan masyarakat berkualitas, libatkan semua elemen yang ada di masyarakat. Upaya kesehatan masyarakat dibagi menjadi dua. Yang pertama, UKM esensial. Yang kedua, UKM pengembangan. Kegiatan UKM esensial meliputi dan UKM pengembangan meliputi untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan UKM. Puskesmas Sumberasi mengembangkan beberapa inovasi seperti dari sekian inovasi yang kita miliki, ada beberapa inovasi yang mengharumkan nama Puskesmas Sumberasi. Salah satunya seperti Arisan Jamban Sayang Ibu. Dengan arisan jamban ini, para ibu hamil yang ada di Desa Mentor tidak akan mengalami kendala saat persalinan, karena setiap orang yang dapat arisan akan menyumbangkan 5% untuk dana dasolin. Dana ini digunakan untuk kepentingan merujuk dan biaya persalinan. Dengan arisan Jamban Sayang Ibu ini, Desa Mentor berhasil meraih juara 2 tingkat provinsi saat lomba GSI. Pundi Peduli Gizi berawal dari kasus balita gizi kurang yang semakin meningkat, sementara dana stimulan untuk intervensi gizi terbatas. Akhirnya, kita kumpulkan ibu balita yang gizi kurang serta memotivasi dan mengajak makan bersama setiap hari dengan urunan Rp2.000. Kegiatan ini terus berlangsung sampai kasus gizi kurang menurun dan akhirnya sampai gizi kurang menjadi gizi baik. Dengan keberhasilan Pundi Peduli Gizi ini yang mengantarkan saya menjadi juara 1 petugas gizi teladan tingkat kabupaten, dan kembali Pundi Peduli Gizi ini membawa nama baik Desa Ambulu dengan berhasil meraih juara 1 desa siaga tingkat kabupaten. Selanjutnya, Laskar Jentik. Sejarah muncul inovasi ini karena kasus DBD di Sumberasi meningkat tajam setiap bulan, 19 kasus dengan kematian 4 orang. Akhirnya, dengan kerja keras Laskar ini, kasus di Sumberasi menjadi zero. Dengan demikian, Laskar Jentik berhasil meraih juara 2 desa siaga tingkat kabupaten. Gerakan Sekolah Sehat. Unggulan kita ini sangat membanggakan karena dengan kerja keras dan kekompakan tim OKS kita membina sekolah dan dokter kecil
membuahkan hasil yang sangat gemilang. SD Mononglar 1 berhasil meraih juara 1 tingkat nasional dan SD Sumarmati 2 meraih juara 3 tingkat kabupaten. Tak kalah penting lagi usaha kita untuk menurunkan AKI dan AKB, kita berinovasi dengan Susi Seksi, di mana kegiatan ini melibatkan semua elemen yang ada di masyarakat, seperti tata nilai kita melibatkan elemen yang ada di masyarakat, serta suami yang harus siaga 24 jam. Dengan inovasi Susi Seksi ini, Puskesmas Sumberasih berhasil menekan angka kematian menjadi zero. Dan inovasi ini terus berjalan sampai saat ini, dengan harapan Puskesmas Sumberasih tidak ada kematian ibu, bayi, dan anak. Puskesmas Sumberasih serius dalam menjamin keselamatan pasien, kesehatan karyawan, serta lingkungan kerja, dengan mencegah terjadinya potensi penularan penyakit, dengan cara melakukan pelayanan kesehatan sesuai SOP dan standar PPI, melakukan desinfeksi dan sterilisasi sarana prasarana kesehatan, serta pengelolaan limbah B3 dengan IPAL dan pemilahan sampah dengan benar. Untuk meminimalkan risiko, diawali dengan melakukan identifikasi yang kemudian dilanjutkan melakukan penanganan sesuai jenis risikonya. Mencegah kerugian, kehilangan, kerusakan aset negara dengan memasang CCTV pada 16 titik rawan pencurian, menyediakan tenaga security yang terlatih, menyediakan alat madam kebakaran di 17 titik rawan kebakaran, memasang penangkal petir, dan melakukan pemeliharaan sarana prasarana secara berkala. Mencegah risiko pasien jatuh dengan menyediakan tempat tidur yang ada pelindungnya, menggunakan lantai yang tidak licin, serta menyediakan handrail pada permukaan miring dan di kamar mandi. Mencegah bahaya kesehatan dengan penggunaan APD sesuai jenis level tingkat risikonya, menyediakan kotak P3K dan menyediakan spill kit untuk penanganan tumpahan. Untuk memastikan semua berjalan sesuai standar, maka dilakukan pemantauan. Pemantauan harian dilakukan oleh tim PIC dan pemantauan bulanan dilakukan oleh tim audit internal. Adapun untuk memastikan tingkat kepuasan pelanggan dilakukan melalui survei kepuasan serta identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat. Menyediakan kotak saran dan sarana pengaduan melalui website, WA, telepon, serta pengaduan langsung di ruang pengaduan. Puskesmas Sumberasih senantiasa berupaya meningkatkan kapasitas petugas melalui kegiatan pelatihan dan kaji banding, agar sumber daya manusia yang dimiliki selalu upgrade dan mampu meningkatkan pelayanan sesuai dengan perkembangan teknologi dan dinamika kebutuhan masyarakat. Puskesmas Sumberasih, sehati sahabat masyarakat menuju sehat mandiri.